Udah dulu tak? Lah. Coba tanya dulu. Ya. Apakah terdengar suara saya? Terdengar, Pak.
Halo, selamat sore semuanya. Terdengar nggak nih suara saya? Terdengar, Pak. Saya tadi live terus ini. Aduh, jaringannya nih, wifi-nya ini Mas Kevin ini. Gimana ini? Nggak Udah sore apa-apa, Pak. ini lagi ya. Nggak apa-apa, Pak. Baik, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau nanti saya live, harap maklum. Ini penyakitnya kalau udah online kayak gini. Ya, alhamdulillah kita masih dipertemukan ya di sore hari ini untuk tutorial. Walaupun kemarin-kemarin saya nggak bisa masuk, ya ternyata udah nggak kerasa aja, semakin nggak bisa masuk malah justru tetap mendekati UAS nih. Ya, tapi untuk kelas besarnya tetap berjalan kan ya kalian sama Pak siapa? Pak Awan. Iya, Pak. Tetap Apakah berjalan, tetap Pak. berjalan? Masih tetap berjalan sampai pertemuan keberapa sekarang? Sudah masuk Pertemuan ke-13, keberapa? Pak. 13. Wah, berarti udah jauh banget ya ini. Iya, Apa Pak. namanya? Berarti kalau udah ke-13 berarti udah masuk gas ya? Kayaknya udah lewat deh, Pak. Termodinamika kan 2 kali tuh. Pertemuan yang termodinamika itu di pertemuan ke 9, 10, 11, 12 itu termodinamika. Terus 13, 14 baru gas. Itu. Ya, itu materi gas. Berarti cepat juga ya. Ini kelasnya Pak Awan. Karena 2 SKS biasanya kalau memang kalau 2 SKS lebih cepat sih biasanya dibanding yang 3 SKS 3 SKS lama itu. Masih sekarang aja masih ketinggalan jauh itu. Ya, jadi nggak apa-apa, nggak masalah ya. Yang penting di kelas besarnya tetap berjalan lancar. Karena di tutorial kita akan bahas-bahas masalah soal-soal aja sebenarnya. Kemarin yang terakhir saya kirim berarti latihan di pertemuan 11 ya. Kemarin yang latihan yang saya kirim soal-soalnya itu. Sudah dikerjakan atau belum itu? Sudah dikerjakan belum Mas Kevin? Sama kawan-kawan di pertemuan 11 latihan pertemuan 11 itu. Wah, ini kalau diam berarti belum ini ya. Belum dikerjakan ya. Untuk latihan biasanya untuk termodinamika dan gas itu kan 4 kali pertemuan. Itu lumayan. Nanti soalnya itu biasanya berupa teori ya. Jadi teorinya nanti dimatangkan di kelas besarnya. Kemudian yang kedua ada hitung-hitungan nanti. Nah, hitung-hitungannya itu caranya ya setiap kalian mengerjakan soal atau latihan soal atau nanti di modul atau nanti di kelas besar kalau ketemu rumus baru misalkan bukan rumus turunan baru gitu nggak ya, rumus mah udah mutlak dari sononya kan sudah ada gitu. Maksudnya bila daripada kalian menghafal, kalau nggak hafal misalkan langsung aja dicatat gitu atau dikotakin merah gitu. Jadi nanti pas ujian enak kalau yang ditanyakan tentang kerja atau misalkan tentang kalor, nah itu rumusnya pasti ini. Ya, tinggal pemahaman kita waktu membaca soal aja. Ya, membaca soalnya kan nanti ada mencari massa, kemudian cari densitas dan sebagainya. Itu ya. Berarti yang pertemuan 11 belum dikerjakan ya soal-soalnya? Kalau belum nggak apa-apa, dijawab aja nggak apa-apa, belum Pak gitu. Belum, Pak. Belum. Belum, Mbak. Belum ya. Kalau belum ya udah nggak masalah. Ya, yang penting itu nanti kalau kalian kerjakan itu pasti ketemu rumus-rumus itu. Nah, rumus-rumus itu kalian catat aja atau dikotakin gitu. Ya, pasti nanti ada yang rumusnya kembar. Misalkan cari kalor ya pasti ini, cari kerja ya pasti ini gitu. Itu aja biar cepet. Nah, sebelum masuk ke sana saya mau membahas sedikit tentang di pertemuan kalau pertemuan 9 kan sudah ya tentang teori ikatan valensi waktu dulu sudah kita kan ya tutorialnya. Iya, Pak. Sudah kan untuk pertemuan ke-9 Sudah, Pak. yang domain elektron gitu-gitu kan udah semua tuh. Ya, ikatan gitu-gitu kan sudah. Nah, kecenderungannya itu ternyata dia tidak mampu bisa menjawab bahwasannya apa oksigen itu sifatnya apakah dia magnetik, paramagnetik. Kalau di teori ikatan valensi dia ternyata itu dia magnetik berpasangan semua elektronnya. Namun ada yang meneliti lagi ya, riset
ulang terdahulu gitu. Itu ternyata oksigen itu kalau dijelaskan secara struktur molekul ya, itu ternyata teori orbital molekul itu dia ternyata apa namanya, sifat magnetnya itu bukan diamagnetik tapi paramagnetik. Nah, di situ muncul teori-teori baru, yaitu teori orbital molekul yang mampu menjawab sifat kemagnetan suatu atom di dalam tabel periodik unsur. Sebenarnya itu ceritanya. Kenapa kok struktur 1, struktur 2, struktur 3, teori ikatan valensi, teori orbital molekul, teori hibridisasi ya. Kemudian teori apa namanya nanti diagram energi itu nanti lanjutan lagi, udah nggak ada lagi. Kalau di kalian mah sudah nggak ada di energi ya, cuman sebatas teori orbital molekul. Nah, di teori orbital molekul kalau ingat, yang perlu diingat untuk membedakan teori ikatan valensi dan teori orbital molekul, yang pertama, teori ikatan valensi itu yang berinteraksi untuk berikatan itu hanya elektron terluar, itu kuncinya kalau teori ikatan valensi. Atau teori hibridisasi, ya itu pasti akan apa namanya, elektron di kulit terluar ya, berarti elektron valensinya yang akan bereaksi atau berinteraksi untuk digunakan untuk ikatan. Tetapi kalau teori orbital molekul itu semuanya dari kulit dalam sampai kulit terluar itu digunakan untuk interaksi. Itu bedanya yang membedakan dua jenis teori tersebut ya, teori ikatan valensi dan teori orbital molekul. Nah, di teori apa namanya, orbital molekul, kalian kemarin sudah sampai mana kalau untuk teori orbital molekul? Sudah sampai menentukan hibridisasi nggak? Hibridisasi kayaknya belum. Sudah belum? Misalkan kita punya struktur CH4, itu hibridisasinya apa gitu? Kan ada hibridisasi sp, sp3, sp3d. Udah belum? Kayaknya nggak tahu sih Pak, saya Sudah. lupa Pak. Kayaknya udah deh Pak. Aduh. Nggak tahu Pak kalau yang lain, kalau Nanti ini itu pasti soal. Nanti pasti apa namanya? Pasti keluar itu nanti ya, teori hibridisasi atau teori orbital molekul, teori ikatan valensi ya. Kalau teori ikatan valensi hubungannya teori hibridisasi. Secara singkatnya ya, kalau teori ikatan valensi nanti biar mudah cepat kalian jawab soalnya itu, bentar. Saya lihat rangkuman-rangkuman sebelumnya ya. Ada kalau teori orbital kalau dulu kan bentuk geometri itu kan kita langsung lihat tabel gitu kan. Jadi cepet gitu. Tapi kalau untuk teori ikatan, nah ini nih kuncinya nih. Dihitung satu domain, bentar ya. Ini nih, bentar saya izin share untuk nulis-nulis ya. Ini sudah terlihat ya? Sudah terlihat belum? sudah Pak. Cek. Oh, nggak ada yang bersuara ini. Sudah Pak, sudah. Aduh, ini sinyal saya nih yang susah. Ya, kalau untuk menentukan hibridisasi, masih terdengar nggak suara saya? Terdengar kan? Terdengar, Pak. Nah, ini penyakitnya kalau udah sore kayak gini nih ya. Kalau hibridisasi atau teori ikatan valensi, ya di teori ikatan valensi cara menentukannya itu gini aja.
sebenarnya di modul itu sudah ada sih kalau kalian sudah membuka itu. PEB, kan dulu kita belajar domain elektron itu ikatan. Ya, PEB itu pasangan elektron bebas. Ya, plus ikatan PEI misalkan. Ya, PEI itu baik ikatan 1, ikatan 2, ikatan 3, ya terserah. Itu sebenarnya di itu juga sudah ada, terus hibridisasi. Gini aja yang cepat cara ngerjakan kalau ditanya struktur CH4 berarti hibridisasi, tapi harus tahu strukturnya dulu, struktur Lewis kalau nggak ngerti lagi cari di Google udah biar cepat. cari di Google ini. Kalau dia ikatannya 2 ya itu SP. Ini ada ini kuncinya sebenarnya. Ya, dia SP gitu. Kemudian kalau dia ikatannya 3 berarti dia SP2. Ya. Kemudian kalau dia ikatannya 4 dia SP3. Ya, kalau dia ikatannya ada 5 berarti dia SP3D. Ya, kemudian kalau ada 6 berarti SP3D. Ya. Ini sama. Nanti di contoh-contohnya ada misalkan ada struktur BeCl2 misalkan BeCl2. Nah, untuk menjawab misalkan kita disuruh menentukan apa hibridisasi dari BeCl2 misalkan. Ya, apa hibridisasi dari BeCl2. Nah, kita harus ngerti struktur Lewis si BeCl2. Dulu kan udah belajar struktur, kalaupun nggak ngerti lihat di Google ya kan cepet tuh. BeCl2 strukturnya gimana? Oh, berarti seperti ini. Berarti Cl-nya ada 2. Berarti di sini Be, ya, di sini ada Cl. Nah, ingat langsung aja dilihat dia hibridisasinya apa. Nanti di dalam soal itu pasti ada tentukan hibridisasi BeCl2 misalkan di UAS ya. Kamu tinggal langsung lihat aja ikatannya ada berapa? 2. Oh, berarti ya SP gitu, ya. Ini S, ini P gitu, ya. Kemudian nanti kalau ada apa lagi, misalkan SO2 misalkan ya, misalkan ada SO2, langsung dilihat strukturnya ya, berarti S kan ada 2 ini, O, kemudian ada 2 ya. Tetap yang dihitung di atom pusat ya, bukan atom sampingnya, walaupun di sini ada PEB itu enggak bermasalah. Ya, diabaikan. Tetap yang dihitung adalah atom pusat. Atom pusatnya kan S. Nah, di sini ada berapa ikatan atau ada berapa domain? Kan berarti kan 1 untuk PEB, ya, 2 untuk PEI, 3 untuk PEI rangkap 2. Berarti ada 3 ikatan. Kalau sudah ada 3 ikatan, berarti dia masuk ke mana? Oh, ternyata di sini. PEI-nya ada 3, berarti dia SP2. Berarti S-nya di sini. Terserah S-nya di mana, berarti S-nya di sini. Ya, ini P, ini P. Makanya hibridisasinya SP2. Ya SP2 ya. SP2. Oke? Ada pertanyaan nggak sampai di sini? Itu yang 6 itu SP3D juga, Pak. Bukannya Yang 6, SP3D2. ya. SP3D berapa? Saman ngerti itunya nggak, Mas? Apa namanya? Nggak apa-apa referensinya. Barangkali saya salah nih. Yang ke-6 ada catatannya nggak, Mas? Ini bagus nih. SP3D2 ya? Apa ikatan 6 ya? Ikatan 6 coba. Nah, itu kuncinya sebenarnya di situ, Mas. Kalau sampean tahu itunya, saya nggak ngelihat ini nih. Mungkin di modul ada mungkin ya. Nah, kuncinya sebenarnya itu aja sih. Saya mau menunjukkan itu. Berarti saya nanti dicari lagi yang ikatan 6 itu SP3D2 atau SP3D juga. Ya. Oke, Mas siapa tadi menambahkan? Ini bagus ya. Nanti kalau ada yang kurang, misalkan ada yang kurang-kurang ditambahkan ya. Jangan diem aja gitu, maksudnya dikoreksi juga. Oke? Pak. Oke ya, nanti dilihat lagi yang 6 ini tetap SP3 Pak. atau SP3D2. Yang 6 itu SP3D2, Pak. Hah? Yang 6 itu SP3D2, Pak. Tuh, ini sinyal saya ini kayaknya susah. Oh, SP3D2. Oke, Ya, siap-siap. kalau 7 SP3D3. Ya udah nih saya tambahin nih, dapat referensi lagi. Kalau 7 SP berapa, Mas? SP 3D3. Oke, mantap ya.
kuncinya ini aja Mas, tabel ini aja kalau disuruh menentukan hibridisasi. Ya, kuncinya ini aja. Misalkan CH4 berarti harus tahu strukturnya. Struktur CH4 struktur Lewis maksudnya. CH4 itu seperti apa? Ya, ikatannya ada berapa? Gitu aja. Kemudian ada NH3 misalkan ya. Misalkan ada NH3 berarti kan gini nih. Ya kan, ini H, terus di N-nya kan ada sepasang. Nah, ini berapa domain? Berarti 1, 2, 3, 4. Berarti masuk ke 4. Berarti dia SP, P. Itu caranya. Cepet malahan. Ya, jadi udah nggak usah gambar-gambar teorinya. Kalau untuk teori hibridisasi kan udah di kelas besarnya udah di ini belum? Udah dijelaskan kan untuk teori hibridisasi yang ada gambar rumahnya orbital molekul itu? Sudah. Saya nggak bahas gitu maksudnya kalau sudah dibahas. Itu secara teori sebenarnya, tapi nggak mungkin kan teori itu akan ya barangkali nggak akan keluar mungkin. Ya mungkin ya, tapi kalau soal tipe soalnya mah pasti tentukan hibridisasi dari H2O. Nah, itu pasti hibridisasinya apa? Ya udah struktur aja digambar H2O. OH ini kan. Di sini ada 2 pasang kan. Nah, berarti hibridisasinya apa kalau H2O? SP3, Mas. SP? 3. SP3. Oke, benar ya. Berarti SP3. Kenapa? Karena dia domainnya ada 4. Itu aja. Ya. Kemudian PCl5 coba. Kalau PCl5 apa berarti? Ya, Mbak. Ini udah mulai otaknya udah mulai terangsang semua ini. Kalau udah mulai terangsang berpikir, wah itu bagus banget ini. Ayo PCl5. SP3D, Pak. SP3D. Oke, mantap. Kemudian kalau misalkan SF4. SF4 itu berarti apa dia strukturnya seperti apa? SF4S golongan berapa? S golongan berapa dia? Golongan 6. Golongan 6. Golongan 6 berarti kan valensinya ada berapa? Kalau SF4. SF4 kan gini. 6 berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6 berarti kan gini. Nah, ya kan? Berarti berapa nih SF4? Hibridisasinya? SP3D. SP3D. Oke, mantap ya. Berarti ini udah paham semua. Oke lah, seneng saya kalau udah paham semua sini. Ya, caranya gitu aja kalau tentang teori hibridisasi. Tetapi kalau nanti disuruh menentukan yang orbital promosi itu ngerti nggak? Pada ngerti nggak? Dia harus promosi dulu, baru nanti setelah promosi baru masuk untuk perikatan gitu. Dipelajari nggak di kelas besarnya? Gimana, Pak? Yang misalkan ada NH3 dia harus promosi dulu atau enggak, itu paham nggak? Yang di kelas besarnya ada nggak menjelaskan itu? Misalkan CH4 ya, misalkan CH4. Kemudian CH4 itu yang ini kalau kita nggak ngelihat tabel yang di atas cepatnya ya, maksudnya teorinya. C mengikat berapa? Berarti C mengikat 4 ya, atom H. Artinya apa? C harus menyediakan. Maaf, Pak, putus-putus, Pak. Ya, menyediakan 4 elektron. Ini saya berkaitan dengan H itu. Berarti tetap atom pusatnya C, 2P, 2. Nah, ingat teori keluar. Hanya ada 2S dan 2P. Ya nih saya sinyalnya agak terkendala ini. Sekarang masih putus-putus, Mas. Halo, cek Mas Kevin. Aman, Pak, aman, Pak. Maaf ini ya, sinyal saya jadinya ini yang memang nggak kondusif ini. Ini sekarang sudah jelas?
Sudah Pak, sudah. Sudah ya. Nah, ini ingat yang kalau teori ikatan valensi itu cuman elektron valensi di luarnya, berarti 2s dan 2p. Ingat ya, karena C atom pusat. Ini saya mau mau menjelaskan sedikit tentang teorinya aja. Kalau tadi kan nebak-nebak itu udah benar itu kan. Sekarang teorinya aja ya. Sedikit satu aja contohnya. Kemudian digambarkan lagi. Nah, digambarkan apanya yang digambarkan? Berarti digambarkan untuk 2s. Kan orbitalnya S kan ada 2 nih, 1, 2. Ini S. Ya, di 2s 2. Berarti kan ada 2. Kemudian ada P. 1, 2. P kan kamarnya 3. Berarti ada PX, PY, PZ. Kan gitu. Ini untuk 2P sebenarnya. 2P yang ini. Ya. Nah, 2P itu elektronnya berapa? Nanti kalau putus-putus ngomong ya. Ini kalau suara saya maksudnya delay atau apa ngomong ya. Oke Pak. 2P2 itu diisi nih 1, 2. Ingat di 2S kan ini 2S ya. 2S kan udah penuh. Nah, saya mau menunjukkan dia harus promosi dulu. Kenapa? Karena ingat C harus menyediakan 4 elektron untuk ikatan dengan H. Sedangkan di orbital di sini masih ada 2. Berarti apa ini? Ini siapa ini? Dusun. Siapa itu? Nah, tolong di mute dulu. Nah, ini ada 2 kan, berarti masih 2 nih. Ya, masih ada 2 elektron. Berarti masih kurang berapa? Kalau dia harus menyediakan 4 elektron untuk Kurang ikatan 1. dengan kurang 1, kan kurang 2. 2. Kurang 2. Caranya Oh ya, bagaimana? Promosiin, Nah, Pak. promosiin. Nah, itu betul tuh Mas ya. Promosiin berarti ini harus promosi dulu. Hak nggak bisa masuk nih, nggak sembarangan langsung masuk gitu haknya. Kenapa? Karena harus promosi dulu. Nah, ini yang dimaksud dengan hibridisasi sebenarnya teorinya. Ini berarti promosi dulu nih ke ke sini nih. Nah, kan masih ada yang kosong, harus tergambarkan lagi berarti ya, digambarkan lagi orbitalnya. Ini nanti kalau ada esai seperti ini gitu. Kalau nggak ada ya berarti yang bilang ganda tadi nebak-nebak aja. SP3, SP3, SP3D misalkan. Nah, itu cepet ya. Kalau ini misalkan ada soal cerita misalkan. Suruh menunjukkan hibridisasi atau promosi di CH4 misalkan ya. Ini berarti digambar lagi nih. 1. Nah, ini tetap ya, ini 2S, ini 2P. Nah, sekarang orbitalnya sudah ada berapa ini? 1, 2, 3, 4. Nah, ini sudah pas. Kenapa? Karena C menyediakan 4 elektron. Sudah ada 4. Haknya baru bisa masuk. Ya, ini baru bisa masuk. 1, 2. Kan haknya ada 4. 3, 4. Ya sudah, berarti digambarkan lagi. 1, 2. Nah, ini maaf kalau jelek ya, karena cepet-cepet ini. Berarti, ininya ada berapa nih? 1, 2, 3, 4. Nah, yang hitam itu dari ini ya, dari H. 1, 2, 3, 4. Makanya di sini disebut dengan hibridisasi SP3 karena ada PX, PY, PZ. Ini namanya hibridisasi SP3. Makanya CH4 coba hibridisasinya pasti SP3. Di sini ini H ya. Jadi kalau dalam struktur tadi yang kalian nebak-nebak di atas, SPPP, berarti kan SP3. Sama kan dengan teori ini. Gitu. Tapi dia harus mengalami promosi dulu. Nah, itu kalau mengalami promosi. Ada nggak yang nggak ngalamin promosi? Ada. Contohnya apa? NH3. Itu nggak ngalamin promosi. Kenapa? Karena N menyediakan sudah 3 elektron di kulit terluarnya. Gitu. Hibridisasi NH3. Dia sama-sama SP3. Tapi lebih cepatnya tadi melihat tabel. Gitu. Oke, ada pertanyaan nggak sampai di sini? Lanjut. Lanjut Pak. Aman? Aman. Aman ya. Oke, kalau aman, kalian belajar tentang sekarang teori orbital molekul. Ya, kalau tadi kan teori ikatan valensi, caranya lihat tabel tadi, strukturnya juga harus dilihat. Kemudian kalau teori orbital molekul kan ada kemarin sudah menentukan ikatan pi, ikatan sigma, gitu-gitu kan. Kalau ikatan tunggal berarti 1 ikatan sigma. Kalau ikatan rangkap 2 berarti 1 sigma dan 1 pi. Kemudian kalau ikatan rangkap 3 berarti 1 sigma dan 2 pi.
Nanti kalau misalkan ada soal, ya, ini pasti kalian sudah jago lah ini. Misalkan disuruh menentukan ada berapa sigma, ada berapa pi di C2H4 misalkan. Berarti harus tahu strukturnya. Berarti C, kalaupun sudah ditulis strukturnya, di soal itu lebih mudah. Nah, ini berarti, maaf. Bentar ya. Ini berarti kan C, berarti di sini H. Di sini ada H. Kan ini C2H4. Tunjukkan ada berapa sigmanya, ada berapa pi-nya. Sigmanya ada berapa berarti? Ada satu. Ayo. 1. Sigmanya ada 1. 2. Ayo, sigmanya ada berapa? Bentar, Pak. Aduh. Dalam C2H4. 2. Ini saya sambil megangin karena aduh wifi-nya. Nanti kalau macet-macet lagi suara saya bilang ya. Oke, Pak. Oke. Ikatan tunggal nih tak kasih ringkasan nih. Ikatan tunggal ya, itu satu ikatan sigma. Sigma itu gini. Ya, kemudian kalau ikatan rangkap 2, nggak tahu ini udah dibahas belum, maksudnya udah disinggung atau belum di kelas besarnya ya. Kalau belum ya ngomong ya, nanti saya malah justru nambah-nambahin materi gitu, karena 2 SKS sama 3 SKS itu beda. Kalian kan 2 SKS. Gitu. Maksudnya kalau Pak ini disinggung Pak, berarti dipelajari gitu. Kalau ini mah enggak Pak, gitu berarti ya nggak usah, berarti nanti malah nambah kalian belajar gitu maksudnya. Padahal itu nggak keluar gitu, karena 2 SKS ujiannya beda nanti sama yang 3 SKS kalau nggak salah. Ya. Terus ini kalau dia ikatan rangkap 2 berarti 1 sigma ya dan 1 pi. Ini ikatan pi ya. Kemudian kalau ikatan rangkap 3 ya itu 1 sigma dan 2 pi. Nanti kalau ada soal tentukan jumlah ikatan sigma dan pi dalam struktur C2H4 misalkan, walaupun nanti strukturnya yang lain. Ada berapa ini jumlahnya gitu. Ayo sigmanya ada berapa? Ingat sigma itu ikatan tunggal. 5. Ada berapa? 5, Pak. 5. 5. 4. Ya 5. Ayo. 5, Pak. Sigma itu ikatan tunggal. Berapa Mbak? Ayo lanjut, nggak apa-apa. 5. 5. Nah, Pi-nya ini 1. Pi-nya 1. Pi-nya 1. 5 ya berarti. Iya, Nah, Pak. pi-nya ada 1 gitu. Ya. Berarti ada 6. Itu kan? Iya, ada Ngerti 6. Ya, 6, Pak. Ya, Paham Pak. ya? 4. Ya paham Pak. Delay enggak ini suara saya? Aduh, ini keputus-putus Paham, lagi Pak. jelas. Enggak delay. Jelas, Aman, jelas. Pak. Aman, Pak. Aman ya, ini berarti ya kalau nanti ada struktur terus suruh menentukan jumlah ikatannya aman ya. Ada sigma, ada pi. Kalau pi ingat ya, kalau pi itu kan ikatan rangkap 2 nih. Ikatan rangkap 2 itu berarti ya ini ada sigma, ada pi, maksudnya gitu. Ini sigma. Ingat kalau ikatan rangkap 1 sigma ada 1 pi. Itu ya. Aman sampai di sini ya. Aman, Pak. Aman. Oke, sip. Kalau aman, saya ngasih contohnya satu-satu aja. Nanti belajar lagi. Kalau ada struktur-struktur lain, ya itu bisa dipelajarin gitu. Kemudian tadi udah ya, kelemahan teori ikatan valensi udah. Kemudian sekarang masuk ke orbital molekul. Kalian waktu di kelas besar belajar nggak tentang diagram energi, tentang orbital molekul? Ayo. Kalau enggak berarti ini enggak dipelajarin, maka akan masuk. Yang gini nih, TOM ya, diagram energi. TOM itu teori orbital molekul, perlu diingat ya. Teori orbital molekul saya biasanya ingatnya Iya, Pak. Iya, Pak. TOM gitu. Dipelajarin, Pak. Ya, Belajar berarti. Pak, Belajar, Pak. Delta H itu ya, Pak ya? Ini masuk termo ya? Bukan delta H. Belum delta H. Oh, yang delta H gambarnya maksudnya.
Iya Pak, yang ada tabel H1 kalau nggak salah. Hukum Hess nggak salah. Iya. Hukum Hess kalau nggak salah Pak. Tabel. Yang ada Itu kayak reaksi, gambar bukit Pak. Gambar ya bukit. reaksi pembakaran, reaksi pembentukan gitu Pak. Ah, iya. Itu Bukan itu mah energi itu termodinamika belum nyampe situ. oh belum. Ini Oh, teori nggak orbital tahu Pak kalau molekul. diagram energi Belum, Pak. ini masih ada. Nah, maksud saya itu, saya tuh mau nanya ke kalian dulu di kelas besar sampai sini enggak. Kalau enggak, ini enggak saya bahas. Karena kalian 2 SKS. Yang kayak gini nih, yang menentukan jumlah orbital ikatan, terus konfigurasi orbital molekul. Yang ada gambar-gambar kayak gini nih, misalkan. Oh, yang nyari energi aktivasi itu ya Pak? Bukan energi aktivasi. Dari mana energi aktivasi? Yang kayak gini nih. Pernah ngeliat kayak gini enggak di kelasnya Mas Awan? Pak Awan? Waduh, mana ya? Ayo, pernah nggak? Kalau nggak pernah, ini energi nih, ini energi. Coba aja Pak contoh soalnya Pak gimana? Iya Pak. Kayaknya lupa Saya deh. Kayaknya baru kayak ngeliat gitu Pak. Nah, kalau baru ya berarti yang nggak diajarin di kelas besar. Maksud saya gitu. Saya Coba nggak aja akan Pak. nambah-nambahin. Iya soalnya Nggak akan coba. nambah-nambahin. Nggak akan nambah-nambahin beban kalian. Nggak gitu apa-apa Pak. maksudnya. Kalau mau dibahas juga nggak apa-apa Pak. Tambahan juga Pak. Tambahan ya. Nanti kalau bilang, oh iya Pak, ini dibahas. Ya, berarti dibahas ya. Berarti ya. Iya Pak, oke Pak. Oke. Contoh, ini teori orbital molekul. Ingat, nanti teori orbital molekul itu dibatasin cuma di atomik. Ingat ya, kalau sudah di atomik, berarti atomnya itu sama. H2, N2, O2, C2, gitu-gitu ya. Berarti itu sama. Kalau nanti misalkan ada NH3, itu nggak mungkin, nggak bakal keluar soalnya. Kenapa? Karena dia udah komputasi nanti. Ya, itu ilmu komputasi. Misalkan, kalau di teori orbital molekul itu bisa menentukan orde ikatan, ya, menentukan jumlah ikatan dalam suatu molekul. Kemudian konfigurasi orbital molekul. Kemudian sifat magnet dari suatu molekul bisa ditentukan. Contoh H2. Tentukan, ini kalau delay nanti ngomong ya, tentukan jumlah ikatan, kemudian sifat magnet, sama konfigurasi orbital molekul, OM-nya atau orbital molekul. Kalau nanti nggak nyampe sini Pak, berarti nggak usah ya. Karena nanti nambah-nambah beban kalian juga, malah belajar-belajar kayak gini, karena agak ribet. Tapi kalau, oh iya Pak, kemarin pernah deh kayaknya ini. Nah, itu berarti pernah. Ya. Nah, sekarang kalau tadi teori ikatan valensi itu konfigurasi elektron, sekarang H2 juga sama. Ya, kalau teori ikatan valensi itu dia elektron valensinya yang berinteraksi. Sekarang kalau H2 itu semuanya teori orbital molekul itu semuanya. Karena di sini H itu 1s1 kan gini. H kan nomornya 1. Nah, kan ada H-nya ada 2. Berarti ini H yang 1s1 berarti ini berinteraksi nih. Ya, kalau interaksi berarti digambarkan. Ini S yang pertama sebenarnya kan 1 ini. Nah, ini S yang kedua berarti 1 gini juga. Kalau teori ikatan valensi kan ini tinggal digunakan untuk ikatan gitu kan, sama-sama untuk berikatan gitu. Nah, kalau teori orbital molekul enggak dia. Bagaimana diagramnya? Berarti gambar diagram, ini energi. Ya, kalau sudah energi ingat 1S ini di H pertama ya. Ini H yang kedua. Nah, berarti di sini ada 1S. Aduh, ini saya malah keluar ini Mas Kevin. Mas Kevin, masih ada suaranya nggak ini? Cek Mas Kevin. Masih, Pak. Jelas ya. Aduh, ini maaf ini saya biasa kalau lagi nggak di kampus Mas seperti ini kadang-kadang susah juga. Aman ya ini suara saya ya? Aman, Pak. Ini maaf saya nggak
Nih kalau kayak gini. Nah, sampai sini tadi ya. Kalau sudah menentukan Pak, maaf Pak, suaranya putus-putus. ini, berarti kalau orbital molekul itu digambarkan diagram energinya, berarti diagram kan 1s1 kan hanya ada digambarkan diagramnya, berarti ini. Nah, belajar nggak yang seperti ini? Ini ada satu elektron. Nah, yang akan di Halo, cek ini bikin geram aja ini. Halo Mas Kevin dan kawan-kawan. Hadir Pak, hadir. Dengar nggak? Bapak. Wajan. Bikin geram aja ini kalau udah kayak gini nih. Apa namanya? Screen. Ya Allah. Ini terlihat sekarang? Baru home screen-nya doang Pak, wallpaper. Nah, sekarang terlihat nggak nih? Terlihat Pak. Terlihat ya. Nah, ini tadi sampai sini. Nah, ingat tadi elektron yang digunakan untuk ikatan itu jumlahnya harus sama dengan yang terbentuk. Berarti yang kan ada H11, berarti ini terbentuk nih. 1, 1 gitu. Nah, ini baru dinamakan dengan OM nih, orbital molekulnya di sini. Nah, di sini ada sigma ya, di sini ada tereksitasi dan ada yang ground state gitu kan. Di keadaan dasar. Nah, ini berarti sigma 1S berapa ini? Berarti sigma 1S2. Di sini ada sigma bintang 1S. Nggak ada ya, karena kosong. Nah, udah pernah belum belajar ini di kelas Mas Awan atau Pak Awan? Kayaknya enggak deh Pak. Iya, kayaknya enggak, Iya. Pak. Enggak ya? Yang enggak. Enggak apa Ayo yang lainnya. Yang enggak sih Pak kayaknya. Iya Pak, yang Enggak, Pak. enggak kayak gini Pak gambarnya. Semuanya enggak ya? Setuju Ya. enggak ya berarti? Iya Pak. Halo, cek Mas Kevin, ada yang pernah nyatet enggak? Kalau enggak berarti saya enggak akan saya ajarin di sini. Karena enggak bakal keluar soalnya gitu. Yang cewek tadi, biasanya yang rajin yang cewek nih. Nyatet enggak kira-kira yang seperti gini gambarnya? Enggak, Pak. Kayak enggak pernah lihat juga, baru ngelihat. Baru melihat. Enggak di kelas, pokoknya yang penting di kelas Pak Awan enggak ada ya. Oke, Nggak ada. fix ya. Enggak ada. Pikiran saya itu ikatan karbohidrat Pak. Apa? Gimana? Pikiran saya itu ikatan karbohidrat. Yang di mana? Enggak bentuknya. Enggak Pak, lanjut Pak. Ikatan. Enggak, lanjut, Pak. Enggak lanjut Pak. Bercanda Pak. Enggak. Oh, berarti enggak ya ini ya. Iya. Berarti enggak ya, berani ya. Oke. Enggak, Pak. Oh, maksudnya tadi kirain ikatan karbohidrat gitu ya. Bukan ikatan karbohidrat, ini mah bukan struktur karbohidrat, ini diagram energi. Kalau kalian enggak, berarti enggak usah. Berarti ini enggak akan keluar. Ingat ya, ini omongan saya kalau misalkan kalian di kelas besar enggak ada ini, berarti itu memang enggak diajarin di 2 SKS. Kalau di 3 SKS sudah sampai sini struktur molekulnya. Kalau yang ini masuk enggak? Yang ini. Nah, ini diajarin enggak? Kalau ini diajarin kemarin. Diajarin, Pak. Diajarin. Oh ya udah, berarti cuman sampai Iya. sini ya. Nanti di ini lagi. Berarti cuman teori ikatan valensi. Oke, berarti teori orbital molekul fix nggak usah. Ya, berarti nggak usah ya teori orbital molekul karena udah pasti nggak akan dibahas. Oke, sekarang masuk ke cepat aja termodinamika. Ya, sebenarnya kalau termodinamika
ini sudah terlihat ya, soal-soal yang kemarin saya kirim. Kalau kalian itu mengerjakan, pasti tahu rumusnya, nanti keluar rumusnya. Saya sebenarnya saya masuk ini kan kalau dibahas satu-satu nggak mungkin. Nah, saya itu pengennya yang mana yang kalian kira-kira belum ngerti atau belum dijawab gitu. Nah, baru kita didiskusikan gitu. Kalau nanti kita kerjakan semua, ya waktunya yang nggak akan cukup. Sebenarnya sih itu. Ternyata kalian tidak mengerjakan gitu ya. Belum dikerjakan gitu kan, bukan nggak mengerjakan ya. Mungkin karena kalian sibuk atau dan lain sebagainya. Oke. Pak, izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Saya masih bingung, Pak, apa cara ngebedain di reaksi tersebut eksoterm sama endoterm, Pak. Eksotermik dan endotermik. Eksotermik ya sama endotermik. Saya masih bingung ngebedain reaksinya gitu, Pak. Maksudnya di diagram reaksi atau di dalam, biasanya dia di dalam soal. Kalau di dalam reaksi yang nomor 5, nomor 6 ini, Mas. Kalau reaksi. Dua-duanya sih, Pak. Nomor 5, nomor 6 itu sudah reaksi. Tentukan reaksi eksotermik atau endotermik. Iya, cara bedainnya aja sih, Pak, maksudnya. Kan gitu. Nih, yang nomor 5, nomor 6 kan bener tuh. Tetapi dia harus disuruh gambarkan biar ngerti. Ya kalau kuncinya, maksudnya kalau secara teori ya untuk reaksi eksotermik endotermik, berarti kan itu hubungannya nanti dengan Q. Q itu apa sebenarnya? Dengan W. Kalor. Q apa berarti? Kalor. Ya udah di sini tulis kalor. Ya, kalor. Kalau W berarti apa? Kerja kan gitu. Kerja. Nah, kalau kalor dan kerja, ingat kalor itu bisa bernilai positif, bisa juga negatif gitu aja. Kalau kerja bisa bernilai positif, bisa negatif. Kapan itu kalor itu bernilai positif? Itu pada saat dia endotermik. Gitu aja, Mas. Kapan kalor itu negatif? Pada saat dia eksotermik. Ya, ini sama. Ya, berarti kalau kerja nggak ada eksotermik, endotermik ya. Nah, kalau dia endotermik, ya, sing di kalor itu berarti menerima apa ini? Menerima kalor. Halo. Shit, man. Kenapa, Tin? Aduh, ini gimana ini Mas Kevin? Saya malah left terus. Terdengar nggak ini sekarang? Kasus ini, Mas. Kalau udah kayak gini nih. Ya, Bang. Sekarang terdengar nggak ini? Udah harap maklum, Pak, katanya ya.
Nggak apa-apa, Pak. Sekarang terjelas nggak ini? Jelas. Ya Allah. Nah, tadi sampai mana ini? Ya, kalau endotermik dia menerima panas. Kan sudah belajar tuh antara sistem, kemudian lingkungan, kemudian ada apalagi sistem apa? Terisolasi, tertutup, terbuka gitu udah kan? Udah dijelaskan kan? Berarti kalau endotermik itu berarti menerima panas. Sistem menerima panas. Artinya panas itu dari luar masuk. Kita ada api, apinya masuk ke badan kita. Berarti kita panas. Nah, itu endotermik. Tetapi kalau kita olahraga nih, olahraga lari-lari gitu kan, itu berarti kan badan kita terasa panas. Ah, berarti itu eksotermik. Kenapa? Karena itu mengeluarkan panas gitu. Itu aja, Mas. Itu kalau kalor. Nah, bagaimana kasusnya kalau kerja? Berarti kerja itu kan ada sistem. Berarti sistem menerima kerja. Sebenarnya itu sistem menerima kerja. Ya, berarti dari luar dia dikasih kerjaan, kamu dikasih kerjaan. Nah, berarti sistem kamu itu menerima kerja. Gitu ya. Kemudian kalau misalkan sistem melakukan kerja, saya nggak dikasih apa-apa, tapi saya melakukan kerja sendiri, nggak disuruh, saya udah nyapu misalkan. Nah itu berarti sistem melakukan kerja, itu yang dia bernilai negatif. Sistem melakukan kerja. Ini aja kuncinya mas, kalau apa namanya termodinamika. Ya, kemudian satu lagi kuncinya itu tentang apa namanya fungsi keadaan. Kalian pasti udah disinggung tuh. Fungsi keadaan energi itu fungsi keadaan. Kita nggak bisa menentukan nilai energi. Kenapa? Karena dia itu suatu fungsi keadaan. Bisa berubah-ubah. Nah, yang bisa kita tentukan itu nilai perubahannya. Makanya ada delta E. Ya, kemudian ada delta P. Ada delta T. Kemudian ada delta V. Kan gitu. Kalau delta E berarti perubahan energi dalam. Berarti rumusnya berarti E final dikurang E inisial. Ya, kemudian kalau P sama P final dikurang P inisial sama T berarti T final dikurang T inisial. V berarti V final dikurang V inisial. Gitu aja. Sebenarnya kuncinya cuma dua ini sebenarnya kalau termodinamika. Yang penting nanti di dalam soal kalian harus paham ini. Kalau nggak paham ini ya itu nanti bingung apakah dia menerima panas atau melakukan kerja kan gitu. Berarti nanti ini dua hal yang berbeda. Ingat kalor sama kerja itu dua hal yang berbeda di dalam soal. Kalau dia berbicara kalor ya udah kalor aja berarti. Kalau misalkan dia berbicara kerja ya udah kerja aja berarti kan gitu. Oke, ada pertanyaan nggak nih sampai di sini? Nggak ada, aman? Jelas, Berarti ini Pak. poin pertama. Nanti apa namanya di rumus-rumusnya tinggal dicatat sendiri ya. Ini yang kedua fungsi keadaan. Yang ketiga ingat cari tabel apa namanya panas spesifik ya atau spesifik heat capacity tabel ya. Berarti tabel kapasitas panas kalor atau panas ya spesifik. Ini kuncinya. Ini kalian harus punya. Kalau nggak punya nanti bingung. Karena di dalam termodinamika pertama itu bercerita juga tentang kapasitas kalor. Ya. Oke, nanti dicari tabelnya. Jangan bahasa Indonesia, karena kalau bahasa Indonesia nanti agak kurang ini kan angka-angkanya itu. Langsung aja dicari specific heat capacity table misalkan. Nah, itu langsung keluar nanti. Ya. Nah, itu nanti untuk acuan kalian. Kemudian yang selanjutnya ada kalorimetri. Kalorimeter itu kan ada dua, kalorimeter cup sama kalorimeter bom kalorimeter. Ya, kalau kalorimeter cup itu tekanannya konstan, ya delta H sama dengan Q reaksi. Tetapi kalau misalkan dia bom kalorimetri, itu berarti volumenya yang konstan. Ya, berarti delta H tidak sama dengan Q reaksi. Nanti di soal-soal, sekarang coba kita singgung di soalnya aja. Biar lebih apa namanya kena gitu maksudnya. Nih jangan dijawab dulu, dibaca dulu
Maksudnya apa nomor satu? Udah yang mudah dulu. Sebuah sampel cairan menyerap kalor. Nah, kalau menyerap kalor berarti dia nggak berurusan dengan kerja, kan gitu. Berarti kalor. Kalau kalor Ki. Kalau menyerap dia positif atau negatif, kan gitu. Ya, itu kalor. Dan melakukan kerja. Oh, ternyata melakukan kerja, nggak cuma kalor. Ya, melakukan kerja berarti nanti positif atau negatif. Kan tadi ada yang kita melakukan kerja, gitu kan. Kemudian kita ada yang diberikan kerja. Nah, yang catatan tadi itu harus diingat itu. Ketika menguap, hitung delta E. Makanya tadi ada fungsi keadaan delta E dalam joule, tapi bukan dalam kilojoule. Kenapa? Karena kalor dan kerjanya dalam kilojoule harus dirubah dalam bentuk joule. Ayo, rumus muncul nih rumus delta E. Bagaimana rumus delta E di dalam kelas besarnya ini? Ada yang masih mencatat atau enggak rumus delta E-nya? Ayo, ada yang mencatat atau enggak? Cewek biasanya yang rajin final mencatat. dikurang inisial loh, Pak. Hah? Final dikurang inisial. Final, nggak ingat kan di situ kan bukan ada energi, di situ kan cuma hanya ada Oh, iya, kalor dan kerja. Oh, iya, Nah, Pak. itu maksud saya. Delta E sama dengan Mendefinisikan Q. soalnya harus. Nah, maksud saya gitu. Berarti delta E ini rumus. Delta E, Q plus W. W. Kan gitu. Ini dilingkerin, maksud saya gitu kalau ketemu rumus. Iya, Pak, itu Pak maksud Gitu. saya, Pak. Nah, ya udah, berarti ingat W-nya itu melakukan kerja. Berarti W-nya berarti bernilai negatif. Kenapa? Karena dia melakukan kerja. Ya. Kalau misalkan kalornya kan nggak ngapa-ngapain dia. Sebuah campuran menyerap kalor. Kalau menyerap kan endotermik kan, bukan eksotermik kan gitu. Nah, berarti W-nya dia melakukan kerja ternyata negatif kan gitu. Tinggal dimasukkan aja berarti Q-nya berapa misalkan. Q-nya di situ 13,5 ya kan, 13,5 kilojoule plus W-nya berapa? 1,8 kilojoule. Karena dia negatif berarti di sini dikurang kan gitu kan, di sini negatif nih. Kan tinggal dikurang aja, ya kan? Berarti ini berapa nih? Kalau dikurang 11 ya. 11, berapa ini? Hah? Kok 3? 11,3 ya. 11,7. Iya, 11,7 kilojoule ini. Kilojoule berarti dikonversi ke joule, kan maunya joule tuh dalam soal, delta E dalam joule. Berarti dikali 1000 kan gitu. Berarti kalau sudah dikali 1000 ini berapa joule? Berarti 11.700 kan joule. Gitu aja udah. Ini ketemu rumus 1 delta E kan gitu. Ada pertanyaan nggak nih sampai di sini? Nomor 2 sama Aman, kalau Pak. nggak salah nih. Aman ya, nomor 2 nggak usah berarti. Karena udah aman, kerjakan nanti kalian sendiri. Ya. Kemudian baru nomor 3, yang tadi tuh yang sampean bilang. Kalau sudah ada volume, berarti ingat fungsi keadaan. Volumenya ada 2. 5,68 liter dengan 2,35. Tetapi harus dibaca dulu. Konstan ya, temperatur konstan, volumenya 5,68 liter menjadi 2,35 liter. Berarti kan ada perubahan. Ingat V final dikurang V awal. Ya kan, V final dikurang V inisial atau V awal. V finalnya berapa? 2,35 dikurang berapa? 5,68. Berarti berapa liter? Negatif kan nanti ketemunya. Ya enggak? Yo, Mas. Ingat nggak ini? Makanya kalau kalian sudah ngerjakan aman ini, tapi kalau enggak, wah nyari-nyari rumus lagi ini nanti. Nomor 3 nih. Enggak apa-apa ya, kita sampai jam berapa? Sampai jam 5 ya. Nih, ayo yang tadi fungsi keadaan, berarti diketahui, ya berarti kan delta V, volumenya kan yang berubah, berarti V final dikurang V inisial. V finalnya berapa? 2,35. Ya, awalnya berapa? 5,68 liter. Berarti ini berapa? Negatif berapa nih? 3,33. 3,33 liter. Ya, negatif.
tapi ya karena V final dikurang V ini. Kemudian P ya apa namanya? Tekanan, ingat ya. Satuan-satuannya harus seperti ini. P eksternal berarti. Ya, 732 tor. Ingat, tekanan itu satuannya apa? ATM. Harus dirubah dulu dalam bentuk ATM. 1 tor berapa ATM? Atau 1 ATM berapa tor? Kan 760. Ya kan? 1 ATM itu kan 760 tor. Berarti tinggal dibagi 732 dibagi dengan 760. Berapa nih? 7 coret 0, berapa nih? Ayo, cepet ngitungnya. Kalau pakai 0,96, kalkulator Pak. aja lah. Nah, 96 udah ketemu P tornya. Yang ditanya apa, Mas? Ditanya hitung kerja yang dilakukan dalam joule. Hitung kerjanya. Tuh. Kerjanya berarti apa? Bukan Ki. Kalau Ki kalor, berarti kalau kerja W. Ya udah, W dalam joule. Udah dijawab aja di sini. Jawab. Ya, berarti W. Nah, ini ada rumus lagi. Ingat, W itu rumusnya apa? Ayo, dalam modul dilihat lagi. Atau dalam referensi buku-buku kalian, W itu rumusnya apa kalau mencari W? Karena Min di P situ ada delta. tekanan. Nah, mantep nih. Min P kali delta V. Kenapa? Delta V-nya udah ada, min P-nya sudah ada. Kan gitu. Ini berarti ketemu rumus 2, kan gitu. Catet-catet aja rumusnya, Mas. Aman ini kalau dicatat terus ini. Kalau cari W ini rumusnya, kalau cari Q ini rumusnya, gitu aja udah. Di kotak dapat 2 rumus. Makanya kalau kalian udah ngerjakan pasti rumusnya itu pasti ketemu ini. Ya, ketemu rumus gitu. Udah, berarti W min P berarti min berapa tuh? Sama dengan min tadi 0,96 ATM ya. Min 0,96 ya kan ATM dikali dengan perubahan volumenya berarti tadi min berapa itu? Min 3,33. Ya sudah, min 3,33. Nah, udah berarti min kali min berarti kan plus gitu kan. Berarti berapa ini? 3,1968. 3,1 ya, ya udah 3,1 lah, enggak apa-apa ya. Atau 3,19. Ah, berarti 3,2 berarti. Ya enggak ya? Benar kan? 3,2. Iya. Buletin aja lah. Udah 3,2 berarti ya. Kalau 3,2 ini ingat ini masih dalam bentuk apa namanya? Liter ATM nih. Harus diganti dalam bentuk joule. Maunya kan dalam bentuk joule tuh. Nah, dalam liter ATM 1 liter ATM itu berapa joule? 101 kan? 101 berapa tuh dalam joule itu 101, berapa 1 liter ATM berarti tinggal dikalikan aja nanti 3,2 dikali 101, ini 3. Nah, ini berapa nih? Tinggal ketemu udah. 300 ya. 300 berapa ini? 320 kan 3,2 320 berapa itu? Ayo hitung 3,2 4,16. 4,16. Wah, mantap ini. Kalkulatornya disiapkan lagi kalau ujian ya. Udah ini aman berarti. Nah, itu fungsi keadaan berarti tipe soalnya seperti ini. Ada pertanyaan lagi enggak nih? Udah 2 rumus tuh. Aman kan? Nomor 4, kerjakan lagi sendiri. Kenapa sendiri? Karena sama gitu. Biasanya kalau ya nomor 4 nanti kerjakan sendiri. Terus kemudian nomor 5. Nah, ini nomor 5 ini yang apa diagram energi. Ini mau dibahas lagi enggak nih nomor 5? Udah jam 5 ya, lewat ya. Nomor 5. Nah, sekarang gini, Mas. Nomor 5, nomor 6 itu sebelum gambar diagram entalpi, kita disuruh menentukan eksotermik dan endotermik. Ya, apakah dia reaksinya eksotermik atau endotermik? Kalau sudah ngerti baru digambarkan diagramnya. Nomor 5, nomor 6 ini hampir sama tipenya. Nah, sekarang nomor 5, apakah dia eksotermik atau endotermik? Kalau di dalam soal kan diceritakan nitrogliserin terurai melalui ledakan keras yang melepaskan kalor. Melepaskan kalor berarti ingat sistem ke lingkungan. Ekso. Ya sudah aman berarti. Ya kan? Nah, sekarang nomor 6. Coba garam menyerap jika dilarutkan ini.
Gimana nih? Nomor 6 nih, amonium nitrat digunakan dalam beberapa instan kemasan dingin karena garam ini menyerap. Ayo, menyerap apa namanya ini? Kalor. Ayo, kalau menyerap berarti dia endotermik atau eksotermik? Endo, Pak. Endotermik, Pak. Termik. Endo. Ya udah aman berarti. Ya udah paham berarti ini udah. Nomor 5, 6. Tapi Pak, yang jadi Berarti pertanyaan tinggal kami gambarkan diagram. Kalau gambarkan diagram gimana? itu Pak, misalnya kalau misalnya di soalnya itu cuma diketahui reaksinya doang Pak. Jadi kayak reaksinya apa terus ditentuin mereka itu endotermik apa eksotermik Pak. Itu tuh yang bikin saya bingung sih Pak. Oh, ya berarti itu kan larinya tetap ke ini Mas. Apa namanya? Ya sama sebenarnya. Larinya tetap ke produk. Ya, larinya itu tetap ke produk. Gitu aja. Kalau dia lari ke produk, kalau misalkan ada reaksi apa namanya? Nomor 5 nih, reaksinya aja gitu. Ya kan? Reaksinya aja. Kalau dilihat dari reaksinya, ingat kan ada reaktan, ada produk kan gitu Mas. Ya enggak? Iya Pak. Kan ada reaktan, ada produk. Nah, reaktan itu di sebelah kiri. Kalau apa namanya? Produk di sebelah kanan. Nah, ingat di sebelah kanan itu penguraian atau pembentukan. Pembentukan. Kan gitu. Penguraian apa pembentukan ini? Kalau yang nomor 5 Itu diurai ya Pak. Penguraian, Pak. pengurangan ya berarti. Jadi pengurangannya itu di produknya. Ya, berarti produknya itu di sebelah kanan. Larinya semua itu pasti akan ke produk gitu aja. Ya, kalau larinya ke produk berarti dia apa namanya? Kalor itu dilepaskan ke produk gitu maksudnya. Kalau kalor itu ke lingkungan atau ke produk, berarti itu dia reaksinya reaksi apa? Berarti sistem ke lingkungan. Exo, Pak. Ekso- Eksotermik kan gitu. Ya enggak? Dia kan eksotermik karena membentuk produk juga gitu walaupun diuraikan dia apa namanya nggak jadi ion-ion kan itu 3CO2 tambah H2O tambah O2 berarti kan produk yang terbentuk. Beda halnya dengan nomor 6. Kalau nomor 6 itu walaupun terurai dia jadi ion. Kalau ion kan berarti bukan produk malah justru terurai. Iya kan? Kalau dia terurai berarti dia itu artinya apa? Yang kuatnya itu yang apa? Ingat tetap ke produk. Produknya yang mana? Bingung nggak ini sampai di sini kira-kira? Bingung nggak kira-kira sampai di sini? Masih bingung, Pak. Halo, cek. Masih bingung. Yang simpelnya apa ya? Bentar ya. Simpelnya itu kan tadi kan ada yang nanya kalau misalkan ada reaksi gitu aja sih sebenarnya ya. Kalau ada reaksi, tetapi apakah di reaksi itu ya reaksi itu apa namanya? Kalau dia nanti ada angkanya itu mudah gitu kan. Tetapi kalau kasusnya nggak ada angkanya, kalau nggak ada angkanya berarti dilihat aja Mas nanti dilihat apakah dia melepas kalor atau menyerap gitu aja. Itu ya enggak? Maksud nggak ini kira-kira? Kalau di dalam soalnya nanti ada reaksi, apakah dia menyerap kalor atau melepaskan kalor gitu aja? Ya, gimana masih bingung nggak ini kira-kira? Baik Pak, lanjut dulu aja Pak.
Kira-kira masih bingung nggak ini bahasan bahasa? Emang susah kalau untuk apa namanya bahasa secara teoritis teori seperti ini sih sebenarnya ya. Pokoknya kuncinya kalau eksotermik atau endotermik, nanti kalau di dalam soal itu cuman hanya ada reaksinya, apa namanya dengan angkanya, kilojoule-nya ya, ada angkanya. Kalau dia apa namanya nggak ada istilah menyerap melepas, berarti langsung dilihat aja kilojoule-nya. Kalau dia tandanya negatif, berarti dia artinya menyerap kalor kan gitu. Nah, berarti tandanya kilojoule-nya itu negatif. Tapi kalau misalkan nanti nggak ada angkanya, tetapi ada tulisan melepas kalor atau menyerap kalor, berarti itu bisa diprediksi juga. Gitu. Oke? Baik, Pak. Sebenarnya ditanda aja sih, sebenarnya ditanda apa namanya, ditanda positif dan negatifnya itu aja sebenarnya kalau eksotermik dan endotermik itu. Tapi tetap hasil akhirnya itu tetap akan ke produk itu pasti angkanya itu akan lebih besar ya. Kalau eksotermik kan delta H-nya kurang dari 0. Itu kalau eksotermik. Tetapi kalau endotermik apa namanya? Itu akan sama dengan gitu ya. Coba nanti di itu lagi lah ya. Apa namanya? Teori-teorinya kira-kira. Tapi biasanya kalau dalam soal-soal untuk tipe-tipe soal cerita itu biasanya langsung diketahui itu dia menyerap kalor atau melepaskan kalor gitu. Baru nanti ditentukan secara eksotermik atau endotermik. Oke. Kalau diagramnya nanti kayaknya ada deh. Coba nanti dicek juga lah ya. Diagramnya tetap hasilnya itu larinya ke produk ini nomor 5 dan nomor 6. Tetap hasilnya ke produknya yang 3CO2 gitu ya. Yang terbentang kalau yang nomor 6 itu tetap produknya NH4 plus dengan ionnya ya NO3-. Nah, panahnya nanti tetap akan arah ke produk. Oke? Atau mau digambarkan ini diagramnya? Boleh, Pak, boleh. Mau digambar. Coba ya, nanti kalau misalkan kurang ini, misalkan kurang apa namanya, jelas nanti bisa ditanyakan di kelas besarnya, nggak apa-apa. Kan tadi kan kita sudah bisa nebak nih, ya. Dia eksotermik atau endotermik. Ternyata dia eksotermik. Kenapa? Karena dia melepaskan kalor. Iya ya, ke lingkungan gitu kan. Berarti dia melepaskan kalor. Berarti nilainya nanti angkanya walaupun di situ nggak ada negatif, berarti dikasih negatif. Kalau sudah tahu eksotermik, berarti gambarkan diagram entalpi. Ingat energi itu selalu pasti entalpi H ya. Itu pasti apa namanya ke atas ya. Terus kemudian ini. Nah, ingat produk itu akan selalu di apa namanya? Akan selalu di atas ya. Produk. Berarti kan gini, ingat produknya itu apa? Berarti 3CO2 ya, ingat. Kemudian dalam gas plus 5/2 H2O dalam bentuk gas plus 1/4 O2 dalam bentuk gas. Benar nggak nih? Benar ya? N2 plus 3/2 N2 dalam bentuk gas. Nah, ini produk. Ya, ini produk. Kemudian reaktannya di sini. Ya, reaktannya apa? Berarti CH3, H5, NO3, kemudian 3 kali ini dalam bentuk liquid. Nah, maksud saya panahnya aja yang bikin dia menentukan eksotermik atau endotermik gitu aja. Ini berarti reaktan ya. Nah, arahnya ini kemana ini berarti?
Nitrogliserin terurai melalui ledakan keras yang melepaskan kalor. Ya, melepaskan kalor. Ini nitrogliserinnya di bawah, reaktan berarti ini tetap ke atas. Kenapa? Karena produk. Ya sudah, ini berarti di sini kalornya dilepas, kalor dilepas ke lingkungan. Sebesar apa? Delta H berarti sama dengan negatif 5,72 kali 10 pangkat 3 kilojoule. Ini aja. Yang penting tanda panahnya ini aja ke produk tetap. Ya. Tanda panahnya berarti tetap akan ke produk. Dari reaktan ke produk. Produknya di atas. Ya diagramnya mas seperti ini aja mas. Gambarkannya. Oke. Karena dia eksotermik berarti negatif nanti delta H-nya. Gitu aja. Oke, mantap ini. Oke, Pak. Oke, Pak. Nomor 6 coba. Nomor 6 ini tipenya kan endotermik. Kalau endotermik gimana coba gambarnya? Biar enggak ini sekalian lah ya. Nah, ini gambar diagramnya. Berarti ya sama ke atas. Di sini ya. Produk selalu di atas, berarti tulis dulu nih produknya. Ini H ya. Nah, produk plus kan berarti NH plus ya, kemudian aquos plus NO3 min aquos. Ya, ini produk. Kemudian reaktannya apa? Berarti NH4 NO3 solid. Ini reaktan. Nah, ingat karena dia menyerap, berarti ingat tanda panah harus selalu ke produk. Berarti produknya kan di atas, berarti kan ke atas tetap ini. Tetapi yang membedakan itu apanya? Tanda panah yang kanan dalam tadi. Kalau tadi itu keluar, kan tadi yang di atas keluar ke kanan. Berarti ini masuk aja udah, masuk ini. Nah, ya, berarti ini artinya apa? Kalor diserap ke sistem. Delta H-nya kalau diserap berarti negatif atau positif. Berarti positif ya 25,7 kilojoule. Udah gini aja sama. Yang penting arahnya itu tetap ke produk karena produk itu paling tinggi ya. Tinggal tandanya aja yang beda. Ini berarti endotermik. Ya, berarti ini eksotermik. Oke? Ada pertanyaan nggak? Aman. Aman-aman terus, Pak. Nah, ini yang nomor 7, nomor 8, nomor 9. Kalau kita bahas kayaknya udah kesorean nggak kalian? Kalau misalkan kesorean, kalian tolong kerjakan sampai nomor ke-12. Kalau nggak ngerti, tanya di grup. Kalau yang udah ngerti, di-share di grup. Baik, Pak. Oke ya. Berarti nggak saya teruskan ya, nomor 8 sampai 12. Nanti kalau nggak ngerti baru nanya. Ya. Ini kenapa saya suruh ngerjakan? Karena nanti kamu menemukan rumus-rumus. Nah, maksud saya rumus-rumus itu baru kalian catat ya atau di print nantinya biar kalian nggak bingung kalau yang ditanya Ki rumusnya apa, kalau yang ditanya W rumusnya apa, kalau ditanya Ro nanti rumusnya apa, kan gitu. Nah, itu berarti udah banyak rumus nanti. Oke? Aman ya, berarti nomor 8 sampai 12. Siapa yang akan mengerjakan nih? Nanti bisa di-share di nomor 7, 8, 9. Ya, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Siapa yang kira-kira mau mengerjakan? Mas Kevin mau mengerjakan nggak? Boleh, Pak. Nanti bisa di-share di grup ya. Kalau enggak satu-satu. Kalau misalkan nanti ketemu nih, Pak, saya ketemu nomor 7, Pak. Ya udah langsung di-share aja di grup kita tadi itu, ya yang di grup 50. Pak, saya ketemu ini benar atau enggak gitu. Pak, saya ketemu ini benar atau enggak gitu. Ya, nanti kan kawan yang lain kalaupun oh saya beda nih kan gitu baru.
Oke? Siap ya? Ya Pak. Oke, kalau misalkan itu kita akhiri nggak apa-apa, kita ketemu minggu depan aja ya di pertemuan. Kan ini baru 11 tadi, nggak tahu di screen atau enggak tadi Mas ini Mas, screenshot nggak ini Mas Kevin? Di Screenshot tadi, Pak. sekarang nggak apa-apa Screenshot. dikirimkan. Oh udah nanti nanti dikirimkan di grup ya. Nah kita minggu depan ketemu di pertemuan 12, 13, 14 kalaupun cukup waktunya ya. Karena kalian itu kan di kelas besarnya kan udah sampai 13 ya. Kan bentar lagi itu selesai. Kalau 13 udah berarti 14, 15, 15 itu cuman review materi. Berarti satu kali pertemuan gas kalian udah selesai itu sebenarnya. Nah, nanti saya rekapkan soal-soal juga ya untuk kita latihan aja. Kita latihan untuk apa namanya? Biar mudah aja rumus-rumus apa sih yang biasanya keluar gitu aja sih. Oke, Mas Kevin dan kawan-kawan. Tetap Pak. semangat ya belajarnya. Oke, kalau sudah nggak ada lagi nanti screen-nya dikirim ya Mas Kevin di grup. Kemudian dikerjakan lagi tadi soal-soalnya dari nomor 1 juga nggak apa-apa biar kalian tambah matang ya. Karena itu sudah mewakili rumus-rumus di termodinamika yang pertama. Itu nanti ada termodinamika yang kedua tentang fungsi Gibbs, itu beda lagi tipe-tipe soal dan rumusnya, ada nanti standar apa namanya? Perubahan entalpi standar, kemudian pembentukan standar, penguraian standar gitu. Itu udah di termodinamika yang kedua. Ya. Mungkin itu dari saya. Terima kasih atas waktunya. Kurang dan lebih saya mohon maaf ya. Kita ketemu minggu depan. Kita tutup dengan lafaz hamdalah. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.